kepada yang terhormat dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Manado. Perkenalkan, nama saya Cingsi Maharani Tongpuput, SPD. Saya mengajar informatika di SMA Negeri 1 Kalawat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan mengambil materi algoritma dan pemrograman yang disajikan pada kelas 10. Berikut ini ujian kinerja saya. Terima kasih. Siap. Selamat siang, Mem. Oke, selamat siang. Tempat duduk. Kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Jaga kesehatan. Sungguh musim hujan, kita mesti jaga-jaga kesehatan. Sebelum orang mulai, ada baiknya orang awali dengan berdoa. Ada yang boleh pimpin doa? Satu orang pimpin doa? Ya, silakan ketua kelas. Semua sikap berdoa. Silakan duduk. Oke, Mem mau cek kehadiran sama kerapian. Tapi kehadiran dulu nih. Mem panggil, boleh angkat tangan. Ardi Palit. Astia Astuti. Hadir. Amelia Masaya. Hadir. Aldo Tatamang. Alfa. Chania Pangke. Hadir. Charlie Mumu. Hadir. Christina Nakatangin. Makatangin. Ya. David Sandiata. Esterlita Tenda. Hadir. Febrian Nelan. Hadir. Friska Tumbeleka, Genesis Pamikiran, Gracia apa ini? Renifer Sangian, Rahel Mahino, Rasya Kadiang, Kaulang, Richard Kuningas, Serafino Manembu, Selin Anggriani, Valerina Pangau, Valeri Lembong. Hadir. Valerina yang izin? Iya. Vanesia Madea. Wahyu F. Teguh. Izin. Eskel Tanalawo.
Jericho Parantean. Di. Olivia Mantiri. Oke, boleh berdiri. Memolia kerapian. Kalau rapi, lebih nyaman. Nah, rapi. Kenapa yang lain pakai belt? Yang lain nggak pakai belt. Oke. Ya, boleh senyaman. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Tuh boleh dapat lihat materi apa? Dari depan. Kamu dapat lihat? Oke. Apa boleh baca satu orang? Pemrograman. Pernah dengar pemrograman? Orang bikin program. Ini pemrograman tentu di dalam komputer. Nah, adik-adik so pernah dengar? Kurang fokus. Boleh speaking supaya lebih fokus. Kalau bilang ayam, balas mo. Kalau bilang sapi, balas kruyuk. Kalau bilang kambing, balas kwek. Kalau bilang bebek, balas be. Mau lihat ini masih fokus atau enggak? Karena ini siang. Sapi. Kambing. Ayam. Kambing. Sapi. Cepat nih ya. Bebek. Ayam. Sapi. Tangan semua. Materi hari ini algoritma pemrograman. Coba pikir-pikir lagi. Ada yang sudah dapat gambaran apa itu pemrograman? Pernah di film kah? Orang bikin pemrograman? Pernah di video? Ada? Moni pernah lihat itu tampilan orang sementara bikin program? Biasanya di film-film aja. Sudah? Mem kasih waktu 5 menit buat tes. Yang di Google Form yang link Mem udah bagikan. Boleh dari HP masing-masing, silakan. 5 menit dari HP masing-masing. Kalau boleh plat isi atau masih ada yang mengisi? Google 1 menit lagi. 1 menit lagi Sudah, so bisa? Selesai? Oke, baiklah. Mem semua masuk ke materi. So, boleh ditutup dulu Google Form Kalau kemarin pertemuan pertama tentang pengertian. Nah, coba simak ini contoh notasi algoritma deskriptif. Bisa? Adik-adik boleh lihat? Contoh notasi algoritma deskriptif membuat kopi. Nah, itu kalau pertemuan kemarin kan ada input, proses, sama output. Kemarin pemahamannya sangat baik. Nah, kalau flowchart, ini kan yang bentuk flowchart adalah bentuk gambar atau diagram yang mempunyai aliran satu atau dua arah secara sekuensial. Flowchart dibuat untuk mempermudah penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk diagram. Nah, lihat contoh notasi simbolnya.
pseudocode. Jadi dia berpembuatan, dia penyelesaian berbeda. Pseudocode sering digunakan oleh manusia untuk menuliskan algoritma. Kelemahan dari pseudocode sendiri adalah kesulitan yang dijumpai bila algoritmanya banyak mengandung penyeleksian kondisi, sehingga semakin banyak kondisi yang perlu diperhatikan akan semakin rumit penulisan pseudocode. Contoh dalam perbandingan antara algoritma dan pseudocode untuk menghitung luas versi panjang. Pseudocode bukan bahasa pemrograman yang sebenarnya. Jadi pseudocode tidak dapat dikompilasi menjadi program yang dapat dieksekusi. Menggunakan istilah pendek atau sintaks bahasa Inggris sederhana untuk menulis kode untuk program sebelum benar-benar dikonversi ke bahasa pemrograman tertentu. Itu ada gambaran gimana diprogram dalam komputer. Semua yang bermainkan itu susunan dari program. Apa yang mau di rumah TikTok, Instagram, Facebook sampai yang begitu. Apa? Kalau Mas, Ellen, dia Tesla. Jadi Tesla. Tapi dia baru beli sahamnya Twitter. Kamu juga pegang HP ya. Ini harus baca baik-baik, jangan cuma main TikTok. Ada yang main TikTok? Nah, algoritma pseudocode. Kalau flowchart tadi bentuknya, so lihat toh, untuk tadi toh, dia pakai itu, pakai apa yang bilang tadi ya? Kalau pseudocode, algoritma dan pseudocode masukkan panjang, input panjang, masukkan lebar, input panjang, nilai luas adalah, ini pseudocode menghitung luas, luas panjang x lebar, luas panjang x lebar, tampilkan luas, print luas ini sudah DP output. Tujuan pseudocode, tujuan dari penggunaan pseudocode adalah untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Ini karena informatika komputer, permasalahan yang ada di dalam komputer, bukan permasalahan lain. Karena kan banyak masalah, tapi ini orang ke pemrograman, satu permasalahan yang ada di dalam komputer. Sebab apabila kita bandingkan pseudocode dengan bahasa pemrograman, pseudocode akan lebih mudah untuk dipahami. Pseudocode digunakan dalam perencanaan algoritma dengan membuat sketsa struktur program sebelum pengumpulan yang sebenarnya terjadi. Poin-poin itu harus diingat saat mempersiapkan pseudocode. Ini poin akan keluar di LKPD. Membuat materi. Nanti setiap kelompok akan ada satu masalah yang didiskusikan, mencari DP jawaban. Nah, pseudocode akan dilampirkan oleh start atau begin dan stop atau end. Pseudocode harus ringkas sehingga abaikan detail yang tidak perlu. Untuk menerima data dari pengguna, pernyataan yang umum digunakan adalah input, get atau object. Untuk menampilkan hasil atau pesan apapun, pernyataan yang umum digunakan adalah print, display atau write. Kata kunci yang umum digunakan adalah huruf besar. Coba lihat ini. Nah, dulu berisi algoritma, deskripsi berisi deklarasi variabel atau konstanta. Implementasi berisi inti algoritma. Notasi pseudocode ini, ya, input, output, while, for, repeat, sampai until, if, then, else. Nah, di sini ada penjelasan kalau input. Boleh satu orang baca? Terus penggunaan agar menghasilkan sesuatu. Nah, kalau output, menunjukkan bahwa output dilayani. Kalau while, sebuah observasi yang memiliki kondisi awal. For,
itu input S2. Berarti kalau S2 ini dia yang number 2. S1 itu dia yang number 1. Nah, ada DP akhir output sum N. Boleh lihat? Mana yang boleh? Adik-adik paham? Ini atau yang gambar tadi? Oh, boleh simak? Memutar video. Di channel Study with Student masih bersama saya Yunus Abriansyah, dan di pertemuan kali ini pembahasan kita adalah notasi flowchart. Setelah sebelumnya kita membahas tentang notasi kalimat deskriptif. Jadi sama aja pengertiannya, membuat sebuah instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk simbol-simbol diagram alir. Kalau sebelumnya kan kita menuliskan instruksi-instruksi menggunakan bahasa yang kita mau, asalkan bahasa itu bagus dan baku, begitu aja. Nah, dan di sini di flowchart ini menggunakan sebuah simbol-simbol, dan simbol-simbolnya itu nggak boleh ngawur ya, atau nggak boleh sembarangan, harus ada aturannya juga. Jadi simbol-simbol atau notasi dasarnya begini. Ini nggak semua simbol-simbol flowchart ada di sini, tapi berhubung kita belajar baru dasarnya aja, jadi dasar-dasar dari simbol atau notasi flowchartnya aja yang kita tampilin. Yang pertama ada simbol seperti ini. Ini dinamakan simbol terminator yang fungsinya untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Jadi kalau kita membuat sebuah flowchart itu pasti diawali dengan simbol terminator dan diakhiri juga dengan simbol terminator ini. Dan yang kedua ada simbol panah. Ini namanya arrow. Ya sama aja, panah gitu ya. Yang fungsinya untuk mengarahkan aliran alur sebuah flowchart. Jadi mau dibawa kemana nanti flowchartnya, akan begitu. Kemudian ada simbol yang berikutnya dinamakan dengan preparation. Nah, ini fungsinya untuk menginisialisasi atau memberikan sebuah nilai awal dalam sebuah variabel, begitu. Atau bisa disebut juga ini mendeklarasikan sebuah variabel. Dan yang berikutnya ada simbol berbentuk jajar genjang yang dinamakan dengan simbol data. Ini namanya simbol data ya, yang fungsinya untuk membaca input dan menampilkan output. Jadi kalau kita mau inputin sebuah sesuatu begitu ya, itu menggunakan simbol data ini. Dan kalau kita mau menampilkan sesuatu juga, kita menggunakan simbol data ini. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir di notasi dasar ini ada sebuah segi 4. Ini namanya adalah simbol proses ya. Ya, fungsinya sesuai dengan namanya, untuk pemrosesan pengerjaan. Dan ada catatan sedikit, jadi dalam perancangan sebuah flowchart itu sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak ya. Jadi flowchart yang kita buat itu sesuai dengan studi kasus yang kita sedang kerjakan aja. Jadi nggak harus sebenarnya setelah misal ada preparation atau deklarasi sebuah variabel kita ada input gitu, nggak pasti. Jadi tergantung dengan studi kasus apa yang sedang kita kerjakan. Jadi untuk yang mulai itu simbolnya namanya terminator. Itu digunakan untuk mulai dan mengakhiri. Input sama output. Sampai sini jelas? Sudah ada pertanyaan? Dari mem semua bentuk kelompok. Oke, silakan. Kelompok 4 kelompok. Silakan dibentuk. Membagikan LKPD. Lembar LKPD. Nanti bisa diisi di LKPD yang mem bagikan itu. Ya, silakan. Kelompok, boleh bentuk 4 kelompok. Kelompok 1 angkat tangan. Sekali. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Berarti yang ini kelompok 4. Oke. Membaca yang di LKPD. Prosedur kerja LKPD. Semua sudah dapat LKPD? Baca dan pahami LKPD dengan baik. Kerjakan LKPD secara mandiri atau kelompok. Karena ini kelompok, jadi kerjakan secara kelompok. Diskusikan dengan kelompok tentang permasalahan yang ada dalam LKPD dan tuliskan jawaban kalian di kolom yang sudah disediakan. Cocek semua? Ada kolom? Ya. Jika masih terdapat masalah yang kurang dipahami, silakan bertanya kepada guru. Jika sudah selesai,
Guru akan mempersiapkan kelompok untuk mempresentasikannya. Jadi kalau sudah selesai, nanti mau dipresentasikan, semua maju. Nanti ada perwakilan 1 atau 2 orang membaca atau menjelaskan DP hasil diskusi. Oke, mantap. Tadi boleh perhatikan nanti kalau membutuhkan apa, DP materi ada di dalam sini. Materi pembelajaran. Jadi boleh akses masuk ke KPD kalau misalnya adik-adik sudah bisa baca, bisa akses dari bahan ajarnya. Berarti kalau sudah tentang hijau, adik-adik sudah melihat materi, baru bisa masukkan ke dalam KPD yang sudah membagikan di grup. Oke? Silakan dilakukan. Kelompok 1 angkat tangan. Diskusikan dan kemudian uraikan pendapat kalian tentang sintaks sebuah bahasa pemrograman. Oke. Setelah boleh mulai dikerjakan. Kelompok 2. Kelompok 2, diskusikan bersama kelompok dan kemudian tuliskan notasi pseudocode yang tepat untuk urutan algoritma berikut ini. Kelompok 3. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Kelompok 4. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 1 ada masalah? Kelompok 2 ada masalah? Kelompok 3? Kelompok 4 ada masalah? Kalau ada yang belum jelas boleh tanya komen ya. Langsung tanya. Silakan dikerjakan. Dengan teman-teman kelompok yang lain. Mem rasa kalau memang paham pas buat tentang DP penyelesaian masalah aman-aman saja. Soalnya penjelasan cukup banyak sampai dengan video. Boleh? Boleh. Ini boleh ditambahkan. Oke, boleh. Coba cari 2 ini. Mantap. Nanti mau ada utusannya 1 atau 2 orang yang mau membaca. Nanti mau siapkan yang mau membaca, untuk menjelaskan 1 atau 2 orang, tapi semua mau maju. Kelompok 4, nanti siapkan 1 atau 2 orang for baca, tapi semuanya mau maju di depan. Oke? Papa. Coba orang cuma sedikit. Oh, nanti ada yang itu nih. Oh iya, kamera yang di atas. Yang mana? Yang tuh di itu udah pas suruh upload video nggak usah. Nanti mau siapkan siapa yang baca?
kelompok Richard Luminas dari Genesis di belakang. Menentukan pakaian, masukkan satu dalam air, rendam pakaian dalam air yang hangat dan sabun. Tunggu selama beberapa menit, lalu masak menggosok. Kemudian menggosok baju. Kemudian gosok baju hingga bersih. Kemudian menggosok baju dan Kita mengikat deh. Mana ini betul deh. nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa kan kalau mengikat tinggal ganti menggosok. Toh tinggal DP kata yang mau diganti, tapi ini selesai. Yang lebih itu dari yang pertama. Yang apa? Mengucap basah. Mengucap. Itu aja. Kalau merasa apa-apa. Masih bagus mengucap daripada bobaso. Nanti kalau orang terbitkan seluruh Indonesia mau tanya, bobaso. Cuma orang nado mengerti. Boleh taruh itu, silakan. Apa? Kelompok 4. Menghitung mundur. Bisa? Boleh? Boleh tambah? Boleh. Mantap sih, nggak juga terlalu panjang tapi mudah dimengerti. Sudokot. Kalau ya kita selesai bersama nih, nanti kalau ada kelompok yang belum selesai orang ke kelompok lain. Boleh 10 menit lagi? Boleh 10 menit lagi? Boleh. Kelompok 2 boleh 10 menit lagi? Kelompok 3 boleh 10 menit lagi? Kelompok 4 itu yang kelompok 2 apa itu DP? Coba lihat membuat Pembuatan kok. yes, silakan. Boleh jelas? Ya. Pakaian kapan? Selesai. Itu boleh. Itu jadi bagus. Itu bagus. Betas. Boleh? Bisa? Oke. Ini jelas? Ini nih, semua DP bahan ajar ada di LKPD di Canva yang mem kirim. Ya, oke. Close dulu. Silakan maju. Yang kami dari kelompok 4 akan diskusikan tentang hasil diskusi kami dari kelompok 4. Oke. Akan. Untuk buatlah algoritma Sodoket berdasarkan kasus baru yang kami tentukan sendiri. Nah, jadi dari kelompok 4 kasusnya dicari sendiri. Menentukan sebuah bilangan adalah ganjil atau genap. Judul program ganjil genap. Deskripsi bilangan integer. Implementasi bilangan. Bilangan modulus 2 sama dengan 10. Dan ring genap. Else ring ganjil ending. Selanjutnya kuat sedikit, kelompok 4 kuat. Implementasi bilangan 5 dan lebih dari 5 bilangan bilangan.
terakhir diulang, tidak terdengarkan tadi. Cuman yang terakhir. Saya buat. Sudah jelas? Bisa? Oke. Berikan tepuk tangan kelompok 4. Kita akan kembali ke tempat. Iya. Ya, mantap sekali kelompok 4. Siapa tadi yang kedua? Oke, silakan maju. Tepuk tangan dulu. Ini hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang sintaks sebuah bahasa pemrograman. Sintaks adalah sebuah aturan yang digunakan untuk menulis kalimat agar mampu dimengerti oleh bahasa pemrograman. Dalam pembuatannya, seluruh aturan sintaks harus terpenuhi karena ketika proses kompilasi setiap baris skrip akan dilakukan pengecekan jika terdapat sintaks yang salah, maka kompiler akan melaporkan terjadinya error message dan tidak akan meneruskan pembuatan backup. Oke, ada pertanyaan? Masih ada? Oh, dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Jika tidak dihubungkan dengan dunia pemrograman, sintaks adalah seperangkat aturan, prinsip, dan proses yang dalam bahasa program atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oh, ada? Ada? Yang terakhir. Cepat, baca cepat. Jika tidak dihubungkan dengan dunia pemrograman, sintaks adalah seperangkat aturan, prinsip, dan proses yang mengatur struktur kalimat dalam bahasa tertentu. Biasanya termasuk urutan kata dalam bahasa program atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau pemrograman komputer. Adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Oke. Terima kasih. Sudah? Oke. Tepuk tangan. Silakan buat cepat duduk. Sekarang dari sini. Oke, silakan. Gantian. Kami dari kelompok Dana Voter akan mempresentasikan hasil diskusi kami Ya, ya. yang akan dibacakan oleh Yasmin. Jawaban nomor 2 mulai input kopi, input gula, input air panas, aduk menggunakan sendok,
flowchart. Oke? Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yes. Algoritma memasak mie instan. Yang pertama, siapkan 1 bungkus mie instan, air secukupnya, panci, mangkok, sendok, dan kaki. Kedua, masukkan air ke dalam panci. Ketiga, masak air. 4, tunggu hingga air mendidih. Kelima, masukkan mie ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Keenam, aduk dan tunggu hingga matang. Ketujuh, jika sudah matang, masukkan bumbu-bumbu ke dalam mangkok. 8, aduk hingga rata. 9, isi atau disajikan. Ya, tadi permasalahan pertama. Kalau yang ini, yang kedua apa? Ini bebaso. Siapkan air, sabun, masukkan sabun ke dalam air, rendam pakaian dalam air yang telah diberi sabun, tunggu selama beberapa menit, cuci pakaian sampai bersih, kemudian bilas pakaian sebanyak 2 kali, jemur pakaian. Oke. Gimana? Jelas DP urutan untuk bebaso, cuci baju. Jelas? Jelas. Berarti tidak ada pertanyaan? Baiklah. Sekian, terima kasih kelompok. Kita tepuk tangan. Ya, demikian hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah sangat baik. Ada yang bisa baca kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Mungkin? Kesimpulan algoritma pemrograman adalah serangkaian proses yang wajib diikuti dalam sebuah perhitungan pemecahan masalah yang lain, terutama pada program komputer, serta memiliki fungsi sebagai suatu pemecahan masalah dengan suatu susunan yang logis berdasarkan sistematika tertentu. Jelas? Jelas. Ya, baik sekali. Dari sekretaris, terima kasih untuk kesimpulan yang baik pada materi hari ini. Ibu ingin bertanya, seberapa persen materi yang sudah kalian pahami? 100. Yakin 100%? Silakan buka Google Form. Beri waktu 5 menit untuk mengisi proses terakhir. Silakan. Dari handphonenya 5 menit. Proses. Bisa semua? Bisa akses? Oke, selesai, boleh. Jadi adik-adik silakan untuk jawaban dari LKPD tadi sesuai kelompok dikirimkan ke MEM melalui Google Drive. Batas hari ini ya. Kita akhiri materi kita hari ini. Ada yang bisa bawakan doa tutup? Dipersilakan. Pertemuan yang selanjutnya bisa dibuka untuk materinya, bisa dipelajari di rumah. Dan untuk tugas kelompok 1, 2, 3, 4 yang dikirimkan di LKPD terakhir hari ini, nggak boleh lewat dari hari ini, dikirimkan melalui Google Drive ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat.